selamat pagi. Menghadapi angin tipon, sekarang lagi 8, angin tipon 8. Terima kasih Tuhan. Kita juga tetap di renungan pagi. Terus juga kita menyalakan lampu untuk Roh Kudus supaya untuk terangnya Tuhan terus menjadi terang untuk seluruh dunia. Roh Kudus akan bekerja dan kita berterima kasih pada Tuhan. Dan juga ada sebagian saudara-saudari yang datang dan juga ada staf gereja di sini dan saya sangat berterima kasih dan bersuka cita. Pagi ini kita membahas 2 Raja-Raja pasal 6. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua. Pagi ini renungan pagi mau membicarakan apa dengan kita. Saya memberitakan suatu berita. Di dalam dunia ini menghadapi penghakiman, kita tetap damai sukacita. Orang yang menjadi milik Tuhan, bumi menghadapi penghakiman, tapi orang dalam miliknya Tuhan masih tetap juga menghadapi damai. Dan juga mempunyai satu, bukannya ada Tuhan, kita anaknya Tuhan, dan kita tidak bertanggung jawab, dan tidak ada karakter, dan maka kita mendapatkan damai, dan kita tidak bertanggung jawab dan juga tidak sense. Dan bagaimana bumi ini juga bisa bumi ini dihakimi, dan apakah kita tidak bisa mendapatkan kedamaian. Saya pernah melihat orang dengan sembarangan mendengarkan nabi bernubuat dan hanya mendengarkan intinya, dan dari dalam Zoom ini semua juga ada. Perumpama ada staf gereja atau ketua leader memberitahukan kamu kalau kamu akan ujian akan sangat baik. Kamu mendengarnya dan sangat senang dan mengambil keputusan. Jadi bukannya dengan giat belajar dan akhirnya hasil ujiannya tidak baik. Dan kamu akhirnya marah kepada Tuhan dan marah kepada gereja. Kita juga sering menghadapi permasalahan ini. Jadi kita tahu kita mesti bisa mendengar. Dan di dalam mengikuti Tuhan, di dalam video klip saya itu juga ada membicarakan permasalahan ini. Dan karya di sini memberitahukan ada penghakiman, kenapa saya tidak ada damai. Kami berarti termasuk saya juga, jadi saya tidak ada damai. Maka kita melihat firman ini membicarakan apa? Kemarin kita membicarakan Tuhan memberikan kemuliaan yang besar. Jadi hari ini kita ada Tuhan yang pegang pada seluruh, dan kita ada di dalam Tuhan. Seperti bangsa Israel menghadapi penghakiman Tuhan, keluarga Ahab di dalam kutuk. Jadi di bangsa Israel di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan mendapatkan damai. Apakah setiap orang Israel mendapatkan damai? Mestinya ada persyaratannya. Terhadap rakyat di dalam pembuangan, dan firman ini berbicara kepada rakyat dalam pembuangan, mereka di dalam kutuk, mereka dalam pembuangan, dan mereka bagaimana mengikuti Tuhan. Apakah mereka terus mengikuti
kepercayaan ini dan tetap percaya pada Tuhan, ada Tuhannya. Di situ melihat tuh Nabi Elisa, dia itu 2 raja-raja, dan dia mau mengenang Daud, dan juga mau mengenang Elia, dan juga memberitakan Elisa. Mereka di saat itu menghadapi keadaan saat itu bagaimana melakukan. Keluarga Ahab itu dalam kutuk waktu di dalam Nabi Elia, dan juga Ahab ada permasalahan, dan juga Isabel, Yerobeam, dosa Yerobeam. Dan Ahab serakah merebut kebun anggur orang dan juga membunuh orang, dan juga diri sendiri, dan dia menghadapi kutuk, dan rakyatnya juga menghadapi kutuk dalam keadaan seperti ini, yaitu seperti orang yang dalam pembuangan, dan mereka juga menghadapi kutuk, yaitu nenek moyangnya sudah melakukan dosa, dan mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, dan mereka dalam pembuangan, di dalam kutuk Tuhan. Apakah bisa mendapatkan damai? Dan jalan depan mereka itu bagaimana mereka menjalaninya, dan seperti kita sekarang ini juga. Dan kita juga melihat di seluruh bumi ini menghadapi penghakiman. Juga tentang bumi ini sepertinya ada lubangnya ya, dan juga ada polusi yang di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia ini seperti kacau balau, dan tubuh kita berubah, dan kita di dalam kutuk ini. Kadang internasional ini kadang saling berhadapan, dan juga kita menghadapi COVID-19 dan juga perekonomian yang sulit. Terutama Hong Kong, kita menghadapi tantangan Cina dan Amerika yang tidaklah mudah, dan banyak orang ingin pergi berimigrasi, dan banyak hal juga mendapat serangan. Kita di dalam seluruh bumi ini menghadapi hukum, dan juga hari ini firman Tuhan ini memberitahukan pada kita, di saat seluruh bumi ini menghadapi penghakiman, kita tetap dalam damai. Karena Tuhan berkuasa atas segalanya, dan Tuhan berkuasa dalam sejarah, dan kita terus mengikuti Tuhan. Di sini ada 33 ayat. Saya membagi 3 tema. Ada 3 permasalahan. 3 permasalahan ini menjadi satu firman. Permasalahan ini membawa pasal yang akan yang lainnya, maka saya akan membahas di separuhnya, dan kita masuk dalam firman ini, ayat 1 sampai ayat ke-7. Kita di dalam Tuhan, kita bisa damai tentram, bisa melewati kesulitan. Kita bisa damai tentram, melewati segala kesulitan. Ini 7 ayat ini memberitakan firman ini kepada kita. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan, dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Dan dibicarakan seperti ada Tuhan.
Nabi dan murid mau pergi pindah rumah, dan saya juga bosan pindah rumah. Jadi awal permulaan baru, dan Tuhan membimbing kita untuk pindah rumah, dan kita sangat bersuka cita, dan juga beberapa keluarga tinggal satu gedung. Dalam angin tipon kita di dalam lantai ya, tangga naik turun. Bukan karena tempatnya terlalu kecil dan kita pindah tempat. Dan tempat itu sewa, maka mesti pindah. Dan kita di sini melihat Nabi dan murid memberitahukan kalau tempat mereka itu bertambah banyak. Jadi tempat itu tidak cukup untuk tinggal. Dan berbicara kepada Elisa, mereka mesti pindah. Dan supaya mereka pergi ke sungai Jordan, supaya mereka ada tempat lebih besar. Dan sampai tempat sungai Jordan, dari situ mereka ingin membuat rumah untuk tinggal. Dan mereka mengambil balok-balok dan ingin mendirikan tempat tinggal yang lebih besar. Dan Elisa menjawabnya, pergilah. Dan kita melihat Elisa sangatlah tentram. Kalian tidak cukup tinggal dan ingin tinggal lebih besar, oke. Jadi menyelesaikan kebutuhan ini, kalian ingin memerlukan tempat lebih besar lagi dan pindah, silakan. Ayat ketiga, lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hambamu ini. Jawabnya, baiklah aku akan ikut. Dan dia juga menyuruh Elisa pergi, dan juga akhirnya Elisa juga pergi bersama menumbang pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbang sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Yaitu satu kapak jatuh ke dalam air, hilang. Lalu berkata, oh wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Jatuh ke air dan mungkin ke bawah arus dan hilang. Dan jatuh dan hilang, tidak bisa dicari lagi. Dan dikatakan ini ada kapak pinjaman. Kita di sini melihat ya, Nabi dan murid itu sangatlah miskin. Kapak aja tidak ada. Dan tempat tinggalnya juga kecil. Dan mereka tempat tinggal membutuhkan untuk dijaga, dan mereka juga membuat rumah diperbesar, dan akhirnya juga kapalnya hilang. Dan kita lihat abdi Allah ya, Elisa menyelesaikan permasalahan ini dan bertanya di mana jatuhnya, dan di sana, dan juga akhirnya melemparkan sepotong kayu, dan akhirnya timbullah mata kapal itu. Jadi mata kapak itu melewati dan juga timbul ya, maka permasalahan itu juga diselesaikan. Di sini kita melihat Tuhan akan take care segala kebutuhan kita. Seperti rakyat dalam pembuangan, semua kebutuhan mereka itu
dipenuhi. Mereka tinggal di Israel. Keluarga Ahab menghadapi kutuk. Jadi kemungkinan juga perekonomian tidak baik. Dan mereka tempat tinggal mereka tidak cukup. Jadi mereka mesti mencari tempat yang besar untuk membeli kayu, ya bahan-bahan juga tidak ada uang, dan masih banyak kebutuhan lainnya. Dan di sini kita melihat di dalam kebutuhan mereka Tuhan menjaganya. Dan Elisa berkata baik, pergilah. Dan juga saya akan pergi bersama kalian. Dan dia memenuhi semua kebutuhan mereka. Kehilangan kapak tidak apa-apa. Dan kapak yang akan timbul. Karena kita ada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Jadi nabi dan murid mempunyai tempat yang lebih besar lagi, dan juga ada mujizat bisa mencari kembali. Dan mereka mengalaminya. Dan kabar ini bisa timbul bukan karena keajaiban sendiri timbul, karena Tuhan menyuruhnya untuk timbul. Tuhan bisa membuat mata kapak itu timbul dari air dengan sangat istimewa. Kenapa? Karena ada Tuhan. Tuhan bisa melakukan hal ini. Tuhan bukan berkata kamu adalah muridnya nabi, kamu ada nabi, dan semua itu bisa dilakukan. Tidak, kita melihat semua kehidupan mereka tidaklah baik. Tapi di saat mereka membutuhkan, Tuhan memberikannya. Tuhan melakukan mujizat. Jadi kita melihat di saat kita percaya kepada Tuhan, jadi kita tidak usah dengan sekuat tenaga melakukan apapun ada, bukan. Dan kita melihat tuh nabi dan murid-muridnya, dan bagaimana mereka mengalami bersama Tuhan. Yaitu kita bisa melihat tuh di saat kita membutuhkan ada mujizat. Bukan kamu percaya Tuhan Yesus langsung banyak mujizat, kamu melakukan apapun baik, berhasil ya. Dan seperti murid dan nabi juga, di saat mereka membutuhkan satu hal dan mereka mesti melakukannya, dan tidak ada kapak dan mereka pergi meminjam kapak. Dan sudah meminjam kapak dan ada kewajiban untuk mengembalikan kepada orang. Dan sini di saat mereka membutuhkan dan tidak berdaya, dan mereka berdoa dan Tuhan mendengar. Dan di sisi lain saya melihat tuh Nabi Elisa sangatlah tentram melewati segala kesulitannya. Dan dia tidak merasa kalau tinggalnya kecil dan sempit dan terhadap muridnya tuh tidak baik ya. Dan seperti saya juga suka ini tidak tentram. Saya ingin setiap staf saya yang melayani di sini juga kehidupannya baik. Bukannya setiap staf yang masuk jadi staf yang dengan gajian tinggi. Sebenarnya gaji mereka tuh lebih sedikit dari separuhnya dan mereka. Dan saya ingin membuat supaya mereka cukup. Dan saya sebenarnya mesti belajar seperti Elisa. Mesti tentram mengandalkan Tuhan. Tuhan bukan masalah. Uang bukan masalah. Jika kamu membutuhkan, Tuhan akan memberkati. Kita juga bukan karena serakat dengan uang dan masuk untuk melayani. Dan kita setiap orang juga mesti dengan sekuat tenaga untuk melayani. Ini tema yang pertama. Dan di sini saya melihat Tuhan berikan semua kebutuhan kita.
Kita sebagai nabi dan menjadi murid, jadi Tuhan akan melayani kita memberkati kita di saat kita melayani. Seperti walaupun keluarga Ahab di dalam kutuk, walaupun di dalam dunia ini dalam penghakiman, kita mesti percaya Tuhan pasti akan melindungi kita. Kita melihat tema kedua ayat 8 sampai 23. Tuhan menyertai Boy bersama dan bersama satu malam di depan tuh menghadapi semua kesulitannya. Kita bisa melewati semua kesulitannya dan bisa melewati sekelompok prajurit, yaitu prajurit kerajaan. Hanya Elisa seorang bisa melewati tentara alam. Ayat 8 sampai 23. Sejarah ini dibagi 5 bagian. Ayat 8 sampai 11. Dan Elisa lagi membantu Raja Israel menghadapi peperangan dengan Raja Aram. Raja negeri Aram sedang berperang, ayat 8 ya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Yaitu Raja Aram bangkit menyerang Israel. Yaitu dulu kita melihat waktu zamannya Ahab. Ahab dan Yosafat bersama berperang menyerang Aram. Di sini Ahab berperang ya. Dan di saat ini Ahab menghadapi penghakiman dan keadaannya itu tidaklah tentram. Dan di saat itu orang Aram itu di bawahnya Ahab ya, penindasan Ahab. Tapi sekarang Ahab ini memberontak. Jadi Israel Utara dan Selatan itu bergabung. Sebenarnya Tuhan tidak suka tuh Utara dan Selatan itu bergabung. Tapi satu yang paling utama, di bagian utara itu melakukan magic dan juga dalam kutuk. Tuhan tidak suka selatan dan utara tuh digabung. Yosafat berkata, rakyatmu adalah rakyatmu, rakyatmu adalah rakyatku, rakyatku adalah rakyatmu, dan bersama. Jadi maka mereka di saat bersama berperang itu tidak diberkati, dan Ahab tuh mati ya, dan juga Yosafat juga hampir kehilangan nyawanya, dan mereka dikejar oleh musuhnya, dan mereka melihat kalau itu bukan Ahab, maka mereka tuh melepaskan Yosafat. Dulu kita melihat tuh kerajaan Israel sangat kuat. Dan situ sekali ini tuh Aram tuh datang bangkit untuk menyerang Israel. Israel dalam kutuk. Jadi kerajaannya tuh bertambah lemah. Jadi akhirnya Aram bangkit berperang menyerang Israel. Tapi Nabi tinggal di Israel. Israel dalam menghadapi kutuk dan juga masih juga anaknya Tuhan dan juga masih keturunannya Yakub. Israel di dalam kutuk dan Tuhan tetap menjaganya karena ada Elisa di sana. Dan Elisa bangkit membantu Raja Israel, itu saya tahu tuh Raja Israel dari Yoram. Dan sini tidak menyebut namanya, tapi saya tahu itu ada Yoram.
Ayat 9, tetapi Abdi Ara menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Raja Israel itu menyuruh orang ke sana dan ada supaya berawas-awas, ya waspada. Dan dia mendengar nasihatnya Abdi Ara, bukan hanya sekali dua kali, maka dia bisa menang oleh orang Aram, dan dia tidak dikelilingi oleh orang Aram, dan orang Aram tidak bisa menang berperang darinya. Sebab itu orang Aram itu menang tentang itu. Kenapa bisa begini? Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapakah daripada kita memihak kepada Raja Israel? Ayat 12, tapi berkatalah salah seorang pegawai yang tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang berkata yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Ayat 12-14 ini tentang cerita ini. Raja Aram ini ingin menangkap Nabi Elisa, karena Elisa sudah membantu Raja Israel sekali dua kali, dan Raja Aram tidak bisa menang dari Israel. Dan akhirnya dia tahu kalau ada Elisa yang membantunya. Jadi tidak ada orang lain yang membantunya. Hanya adalah Nabi Elisa. Dan ini memberitahukan kepada Raja Israel. Maka Raja Israel itu bisa melewati ini, bisa menang dan tidak bisa ditangkap oleh Raja Aram. Jadi cerita ini sampai bagian ketiga. Dan dia mengutus orang untuk menangkap Elisa. Ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Yaitu Elisa bersama murid-muridnya, dan mereka menghadapi satu permasalahan yang besar. Dan Raja Aram itu mengutus tentara, bisakah menangkapnya? Seperti 16 dan 18 dan mereka sangat takut, ya hambanya sangat takut, dan jangan takut. Lalu pelayan dan Abdi Ara bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda di kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkata bujang itu kepada, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16, jangan takut, sebab lebih banyak lagi yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi seperti Nabi yang melihat satu kata, saudara-saudara semua. Dan kita mesti nambah satu kata, matilah. Tidak baik. Dan kita melihat ayat kelima. Kehilangan kapal ini ada, tuanku, ada matilah. Dan sini kita juga melihat tuh mereka tuh dikelilingi dalam tentara, ada mati lah, dan bagaimana melakukannya. Jawabnya mereka, celakalah tuanku ya, jangan takut. Kita melihat Elisa sangat tenteram dan damai, punya percayaan, dan mereka tuh berjalan ke dalam Tuhan. Jangan takut. Katanya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Lalu berdoa Elisa ayat 17, ya Tuhan bukakanlah mata supaya mereka melihat.
Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara-saudara semua, Tuhan melindungi kita, melindungi Elisa. Dan berjalan di dalam sejak ini dalam kebersamaan Tuhan. Bangsa Israel menghadapi kutuk dan menolong Israel. Tuhan bukannya ingin menyuruh Aram untuk menghadapi Israel. Penyerangan dari Aram sebenarnya Tuhan ingin menghakimi Israel. Di dalam penghakiman Tuhan mempunyai kasih karunia. Tuhan juga akan melindungi orang yang menjadi miliknya. Dan kita melihat tuh nabi dan muridnya tuh kebutuhannya Tuhan memberkati, dan di saat nabi dan muridnya Tuhan melindungi. Dan di sini kita juga itu banyak pohon api kereta itu, dan juga kita tahu Tuhan melindungi Elisa. Dan akhirnya musuh itu datang dalam Elisa, dan Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka matanya. Maka turun dan membuat maka orang-orang sekelilingnya matanya dibutakannya. Maka kita melihat itu menjadi nabi itu kekuatan doanya lah sangat punya kekuatan, dan berdoa dan berbicara pada Tuhan, dan Tuhan menggenapi firman-Nya. Dan Tuhan membuat murid-murid nabinya mata terbuka dan membuat mata musuhnya buta. Dan juga antara Aram itu dengan mata yang buta dan pergi sampai Elisa sampai ke Samaria. Ayat 20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka. Dan pas mereka membuka mata, ternyata mereka ada di tengah-tengah Samaria. Dan sangat istimewa. Dan mereka ada satu kota ya, dan pas buka mata ada di Samaria. Dan di Samaria itu mereka ada tentaranya Israel. Dan bagi tema 2 yang pagi 21 sampai 23. Dan Raja Israel itu Yoram itu tidak bisa bereaksi. Reaksinya adalah bukan reaksi yang diinginkannya. Dan lalu Raja Israel bertanya pada Israel, "Tak kala mereka melihat kubunuhkah mereka Bapak?" Dan mereka sampai tempat ini adalah menyerah. Dan Yoram itu tidak bisa menjawab. Dan mereka tuh tidak bisa membunuhnya dan merasa datang. Dan Elisa menjawab, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minum di tempat mereka. Dan juga hanya tidak membunuh, tapi mesti mengundang mereka makan dan minum. Dan supaya mereka makan dan minum kenyang, dan supaya mereka pulang kepada Tuhan mereka." Dan akhirnya tuh tentara Arab itu tidak berani lagi datang membuat kekacauannya. Dan kita melihat tuh Elisa satu malam ada kebersamaan Tuhan. Dan sekelompok orang tuh gelilingnya ada api kereta dan api kuda, dan dia bisa memakai kekuatan Tuhan. Dan orang melihat, dan orang itu matanya buta.
dan membuat orang itu sampai suatu tempat yang lain. Dan dia seorang diri membuat sekelompok orang ini menjadi tengkorak, ya. Dan seperti Raja Israel juga tidak tahu. Dan Raja Israel juga berpikir dia akan perang, dan Yesam bisa melewati kemenangan bersama dengan Raja Aram, saudara-saudara semua. Di sini memberitahukan kepada kita ada kebersamaan Tuhan. Di saat itu bangsa Israel menghadapi penghakiman. Ada nabi di sini. Tuhan, ada kekuatan Tuhan, kebersamaan Tuhan, kekuatan Tuhan melindungi mereka. Di sini tentara Arab itu mundur. Dan sudah mundur dan kembali lagi. Dan kita di sini kembalinya tuh. Di sini firman Tuhan memberitakan apakah pada kita dari ayat 24 sampai 33. Di dalam kebersamaan Tuhan kita bertentram di dalam rumah. Sebenarnya ada damai. Di saat bangsa Israel menghadapi peperangan di dalam kutuk, karena ada nabi ini, maka semua ini, kutuk ini untuk ditangguhkan, ya. Maka Raja Ahab masih di dalam kutuk. Jadi Raja Aram datang lagi. Saudara-saudara semua, jika kita di dalam kutuk, penghakiman tidak Asia akan langsung hilang. Walaupun ada nabi, kutuk ini ditanggulangi, tapi akan datang lagi dan akan dengan alami terjadi. Ayat 24 sampai 33 itu, dan terus lagi kata-kata ini keluar. Is was, dan sudah ada, ya, dan hal ini akan terjadi. Maka terjadilah, ya, it came to pass. Jadi ada permasalahan ini terjadi, dan kata-kata ini terus terulang, dan sesudah is was, it came to pass. Raja Aram Ben Hadad menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Karena Samaria di dalam kutuk, jadi permasalahan ini akan terjadi. Sampai suatu hari pasti akan terjadi. Karena Samaria di dalam kutuk. Dan supaya Tuhan menyuruh Raja Aram untuk datang menyerangnya. Dan Ben Hadad datang. Dan ayat 24, it was, maka terjadilah, yang, dan Raja Aram menyerangnya, dan maka terjadilah kelaparan yang hebat di Samaria, dan mereka mengepung sangat lama. Dan kejadian ini begini terjadi, dan dengan Raja Aram sudah mundur, dan berapa lama kemudian sebenarnya tidak datangi, akhirnya datang lagi. Kenapa? Samaria di dalam kutuk, dan sini mengelilinginya, mengepungnya sudah sampai lama. Maka sampai kelaparan, terjadilah kelaparan. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Dan seperti yang tidak ada harganya, ya, tidak berharga itu, dan juga sangat mahal. Dan ayat 26 satu kali, ayat ini juga satu kali terjadi lagi. Ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan hatinya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah, ya Tuanku Raja." Dan perempuan ini mengatakan permasalahannya.
Dan raja berkata, Tuhan tidak membantumu, bagaimana jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dan Raja Aram berkata, Tuhan tidak menolongmu, dan saya dengan apa bisa menolong denganmu? Bukannya kita melihat itu, bukannya dia dengan benar-benar untuk bertobat. Dan kita melihat tuh Raja Yoram tuh ada sedikit menyesal ya, dan di dalam itu memakai kain kabung seperti ayahnya Ahab, dan di dalamnya dia memakai pakaian kerajaannya. Pertobatannya tidak dengan seutuhnya. Di saat negaranya menghadapi kesulitan, dia tahu ini penghakiman Tuhan, dan dia tidak dengan sepenuh hatinya kembali pada Tuhan dan percaya pada Tuhan. Dia tidak ada kasih karunia ini. Dan dia berkata, Tuhan tidak menolong kami, dan bagaimana saya dapat menolong kamu? Dan kamu datang dari mana? Apa yang bisa saya bantu untukmu? Apa kesulitanmu? Perempuan ini berkata kepadanya, saya sudah membuat perjanjian pada perempuan ini. Kami tidak ada makanan. Hari ini memakan anak saya. Susah dimakan. Tidak bisa makan lagi. Dan baru memakan anakmu. Anak saya sudah dimakan sama kami. Dan dia tidak ingin lagi anaknya dikeluarkan. Itu satu cerita yang sangat menyedihkan. Menjadi raja menghadapi masa ini, dia sangat sakit hati. Ayat 30. Tak kala Isboas, raja, mendengar kejadian ini sudah terjadi, dan raja sampai di tembok jalan, dan kejadian itu sudah terjadi, dan raja mendengar. Dan kejadian ini terjadi dan dia mendengarnya. Lalu dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa mereka memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Dan berkata begini, kiranya menghukum aku mati, biarlah mati. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Dan dia mengecam Elisa dan marah pada Tuhan, dan Tuhan, engkau membuat kerajaan ini menjadi begini. Ini permasalahan Nabi. Kenapa Nabi berbicara yang tidak baik dan tidaklah berbicara yang baik? Kenapa sampai kerajaan ini begini? Ini banyak permasalahan hati Pak orang itu. Kenapa negara kita begini? Kenapa masyarakat kita begini? Kenapa hari ini sampai begini? Tidak melihat dosa kita sendiri. Raja Yoram melihat itu permasalahan Nabi, permasalahan Allah, dan berkata Tuhan tidak datang. Hong Kong tidak baik, Tuhan tidak peduli, maka kita mesti peduli. Mereka sebenarnya tidak percaya pada Tuhan. Seperti percaya pada Tuhan, di dalamnya memakai kain kabung, tapi mereka tidak bertobat. Bukan sepenuh hati bertobat. Permasalahan ini semua diberikan pada Tuhan. Dan bangkit menggebrak meja dan ingin membunuh nabinya Tuhan, dan ingin langsung membunuh. Ayat 32 sangat baik. Itu depannya itu takala ya. Jadi begini. Jadi kemudian kejadian begini. Ayat 32. Adapun Elisa,
Dan saya ubah menjadi adapun Elisa duduk di rumahnya, yaitu duduk tentram di dalam rumahnya, dan duduk di rumahnya itu menghakimi orang, mengambil keputusan yang duduk tentram. Seperti Tuhan duduk di tata yang tinggi duduk, dan juga para tua-tua duduk bersama dia. Raja menyuruh seorang pejalan mendahulinya, ingin membunuh Elisa. Jadi orangnya sangat hebat ya, dan mengambil pisau ingin membunuh Elisa. Tadi sebelum disuruh sampai pada Elisa sudah berkata kepada tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memanggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila sudah itu datang, segera tutup pintu dan tahanlah dia supaya jangan orang itu jangan masuk. Supaya bukankah sudah kedengar bunyi langkah tuannya di belakangnya? Elisa sudah tahu segalanya. Karena dia bersama dengan Tuhan. Itu penyuruh yang ingin membunuhnya. Ada suruhan dari Ahab. Dan Ahab itu menyuruh orang untuk membunuh saya. Pembunuh ini ada orang ini. Dan orang itu, pembunuh itu yang disuruh datang, dan juga raja datang. Selagi ia berbicara dengan mereka, datang raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Dan merasa Tuhan yang memberikan bencana, dan dia tidak tahu kalau ini ada penghakiman dari Tuhan. Seperti rakyat yang dalam pembuangan juga begini, ada bencana. Seperti yang Tuhan katakan, di dalam pembuangan ada satu bencana, malapetaka, tapi Tuhan menghakimi, penghakiman Tuhan. Bagaimana menghadapi penghakiman? Di saat penghakiman kita mesti merendahkan diri di bawah penghakiman. Di bawah Tuhan merendahkan diri dan berlutut, Tuhan menghakimi saya, dan kita marah kepada Tuhan. Kita mesti tunduk dan taat, berjalan di jalannya Tuhan dan berjalan di dalam firman Tuhan, dan kita bertobat. Dan kita juga seperti Elisa dan seperti murid-muridnya, damai tentram. Dan saya melihat tuh Elisa duduk tentram di sana, dan dia pun apapun tahu. Dan raja dan pembunuhnya datang ingin mengambil kepalanya Elisa, memenggal kepala Elisa. Dan di sini kita melihat Elisa tuh bisa melewati dari Elia menghadapi Isabel. Kita melihat apakah kita mengadakan Tuhan dan mata kita tertuju pada Tuhan. Betul dalam keadaan negara ini, seperti alam datang menyerangnya, dan seperti raja alam dan datang ingin membunuhnya. Dan Elisa berkata, tidak usah takut, kamu tutup pintunya. Dan pintunya dibuka. Di saat dia ingin masuk pintu, kamu maju ke depan dan tutuplah pintunya, dan pintu akan menghalanginya. Dan cerita itu sampai di sini, dan raja di luar, dan dia berkata, saya tidak lagi percaya pada Tuhan. Mengapa aku mengharapkan pada Tuhan? Tuhan sudah memberikan petaka ini. Saudara-saudara semua, kita kali ini menghadapi kesulitan ini, kita mesti tahu, benarkah Tuhan mengendalikan segalanya? Dahulu kita melakukan hal yang tidak baik, maka ada hari ini. Di saat inilah kita bertobat. Di saat ini kita berbalik. Di sini
tetaplah kita berbalik kepada Tuhan. Dan sebenarnya satu hal yang mestinya kita kerjakan, bukannya kita mengeluh kepada Tuhan. Dan saya itu mengoyakkan pakaian, dan saya tidak percaya pada Tuhan dan ingin membunuh nabi itu. Itu hati yang sangat penuh dengan dendam. Memohon Tuhan membantu kita. Kita dalam kesulitan ini, kita mesti percaya dan kita mesti tetap ada damai tentram. Kenapa ada damai tentram? Karena kita berbalik kepada Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Seperti di dalam wabah penyakit ini, dalam COVID-19. Dan kita bahwa seluruh gereja ini sujud di hadapan Tuhan dan lebih banyak lagi mengaku dosa. Dan saya melihat Tuhan melindungi kita damai dan tentram. Dan kita sampai 10.000 saudara-saudara jemaat yang semua dalam damai. Dan di bulan April tentang hari Paskah itu kita bersama-sama ada kebaktian bersama dan sudah melewati setengah tahun kita tetap di dalam keadaan damai tentram. Waktu itu saya tidak berani berbicara, tapi sudah melewati waktunya dan saya mulai berbicara. Walaupun banyak virus yang sudah diubah DNA-nya, tapi kita masih tetap damai. Tuhan ingin supaya kita tahu kita ada Tuhan ada Tuhan. Kita situ dalam pembagian berita ini, walaupun seluruh dunia ini menghadapi kutuk, tapi kita orang yang mengikuti Tuhan, kita masih tetap ada damai. Supaya Tuhan berkati kalian, amin.